pertama itu mengumpulkan dan membaca data. Kita masuk kepada mengumpulkan data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, ini adalah dua orang siswa ya, siswa-siswi yang sedang melakukan wawancara secara langsung. Kemudian ini adalah sebuah contoh kuesioner secara tidak langsung. Jadi dua contoh ini adalah cara untuk mengumpulkan data ya, yang dimana pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang dimana misalnya ini Ani dan Tony sedang melakukan wawancara, yang dimana pewawancara adalah si Ani dan yang diwawancarai adalah si Tono ya. Demikianlah contoh untuk pengumpulan data. Nah, kita masuk untuk membaca data. Contoh bentuk daftar ya, daftar olahraga kegemaran siswa kelas 6, yang dimana ada yang gemar sepak bola 7 siswa, kemudian sampai bulu tangkis ya. Kemudian cara membacanya itu sebanyak 7 siswa gemar sepak bola. Nah ini ya. Lalu sebanyak 8 siswa gemar futsal. Ini dia ya. Lalu sebanyak 5 siswa gemar basket. Nah ini juga ya ada ya. Nah demikianlah untuk membaca data dalam bentuk daftar ya. Jadi data itu dapat kita baca dengan membuat tabelnya seperti ini. Nah yang tadi ini adalah olahraga kegemaran. Sekarang ini dapat kita buat juga ke dalam bentuk tabel, contohnya seperti ini. Nah lihat, sebanyak 6 siswa gemar melukis. Nah perbedaannya tabel ini dengan bentuk daftar ini ya, kalau bentuk tabel ya tabel ya, kalau daftar ya daftar saja. Nah itu perbedaannya. Kemudian menari ada sebanyak 5 siswa. Nah di sini sudah kakak lampirkan bagaimana cara membacanya ya. Kemudian membaca data dalam bentuk diagram gambar. Nah kita lihat ada nama siswa, kemudian jumlah buku. Nah keterangan gambaran seperti ini itu sama dengan 1 buku, dan kakak juga sudah coba buat. Nah ini misalnya Mita kan memiliki 4 buku ya. Jadi cara membacanya itu Mita memiliki 4 buku cerita, kemudian Bayu memiliki 2 buku cerita, dan kemudian seterusnya Fitri memiliki 3 buku cerita. Setiap data bentuk diagram gambar pasti memiliki keterangan ya. Ini harus diperhatikan, nanti di beberapa soal-soal latihan keterangan itu berbeda-beda ya. Tadi coba kita lihat nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah ini ada nilai 6 ya, yang mana banyak siswa yang memiliki nilai ulangan matematika 6 ada sebanyak 4 orang. Kemudian yang memiliki nilai ulangan nilai 7 itu ada sebanyak 7 orang ya. Jadi kita bisa melihat dari diagram batang tersebut, dan hasil yang kita baca ini sudah kakak coba lampirkan. Sebanyak 10 siswa katanya mendapat nilai 8. Kita lihat saja. Nah ini ya, jadi boleh membacanya yang nilai 6 ada sebanyak 4 orang, atau sebanyak 4 orang siswa mendapat nilai 6. Nah sama saja ya. Nah sekarang ke dalam bentuk diagram garis. Nah coba adik-adik lihat, ini adalah contoh diagram garis ya. Bedanya tadi dengan diagram batang, kalau diagram batang itu dilampirkan seperti ini diagramnya, ada bagan-bagannya ya. Kemudian kalau diagram garis ya seperti ini, titik-titik yang dihubungkan ya. Misalnya bulan ke-1, kita lihat bulan ke-1 itu berat badan Mita 3 kilo. Ini kan berat badan bentuk garis ya. Kemudian bulan kedua berat badan Mita 4 kg. Kita lihat di sini. Nah jadi
titik-titik ini dihubungkan sehingga berbentuk garis, dan cara membacanya seperti ini. Nah, kita masuk ke diagram lingkaran ya. Nah, ini diagram lingkaran, ini salah ini, diagram lingkaran maksudnya. Kita lihat adik-adik, buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Nah, ada diagram lingkaran yang dimana telah dibagi menjadi beberapa juring ya. Ada yang apel, jeruk, pisang ya, kemudian mangga. Kemudian apel 20% katanya, kemudian jeruk 35%. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah siswa yang menyukai apel, kita harus membuatnya seperti ini adik-adik. Misalnya, banyak siswa yang menyukai apel adalah 20%. Jadi 20% ini kita kalikan dengan keseluruhan jumlah siswa ya, dimana keseluruhan jumlah siswa kelas 5 itu adalah 40 siswa. Maka 20% dikali 40 sehingga hasilnya itu 8 siswa. Kemudian untuk yang menyukai jeruk ada 35%, maka 35% ini kita kalikan ke jumlah seluruh siswa ini ya, 35% dikali 40 sehingga hasilnya 14 siswa, dan seterusnya. Yang penting yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat di sini adalah besar persen dari kesukaan siswa dikali jumlah seluruh siswa. Nah, begitu untuk mencari masing-masing banyak siswa yang menyukai buah-buah tersebut ya.